Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaplikasian persamaan diferensial lanjut dalam permodelan getaran pegas massa teredam menggunakan transformasi Laplace yang beranggotakan Khori Asisa Maria, Angelina Kredewi, M. Irsyad Hashifadila, dan Abdurrahman Haris. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu fenomena getaran banyak ditemui dalam kehidupan, seperti pada suspensi kendaraan, sistem peredaman gempa, hingga alat musik. Salah satu model dasar yang menggambarkan fenomena ini adalah sistem pegas massa teredam, yang dapat dijelaskan melalui persamaan diferensial orde 2. Penyelesaiannya dapat dilakukan menggunakan transformasi Laplace, karena dengan metode ini mampu menangani kondisi awal secara langsung dan juga menyederhanakan bentuk persamaan menjadi aljabar di domain frekuensi. Transformasi Laplace juga efektif untuk menganalisis respons sistem terhadap berbagai gaya eksternal, seperti impuls atau gaya periodik. Penerapannya tidak hanya sebatas pada sistem mekanik, tetapi juga relevan dalam bidang teknik, kontrol, dan juga fisika. Oleh karena itu, pemahaman metode ini penting untuk menganalisis perilaku dinamik sistem pegas massa teredam secara efisien dan akurat. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana membentuk model matematis dari sistem pegas massa terendah dalam bentuk Initial Value Problem atau IFP. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan model tersebut menggunakan transformasi Laplace. Dan yang terakhir ada apa interpretasi fisik dari solusi yang diperoleh terhadap perilaku sistem getaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Oke, terima kasih Angel. Kita lanjut ke bagian pembahasan materinya. Pertama di sini kita punya landasan teori yang nantinya eh, apa namanya dari landasan teori ini akan diperluas untuk pembahasan yang berikutnya. Nah, di sini kita mulai dari kiri atas. Di situ ada persamaan graf untuk sistem pegas massa teredam atau bisa disebut juga dengan mass spring damper. Yang ini diperoleh dari hukum 2 Newton seperti yang kita tahu sigma atau jumlah gaya itu rumusnya atau didapat dari massa dikali percepatan. Nah, gaya yang bekerja di apa namanya mass spring damper ini biasanya ada 3 gaya pegas yang biasa disimbolkan dengan K dikali fungsi X eh, dari T, dan ini linear karena K-nya itu konstanta ya. Terus ada gaya redaman viskos, itu ada min C dikali dengan turunan dari fungsi X di T dengan konstanta redaman C-nya lebih atau sama dengan nol. Nah, selanjutnya ada satu lagi gaya luar atau gaya eksternalnya kalau ada. Nah, nanti kita lihat penerapannya bagaimana. Nah, di sini juga kita lihat ke kanan dulu, itu ada informasi tambahan yang diperlukan. Eh, ini bakalan banyak apa namanya dibahas selanjutnya. Ada frekuensi natural dengan satuannya itu rad per second. Di situ kita punya apa simbol besarannya itu omega n dan ada rumusnya seperti tertera di sana. Lalu ada rasio redaman atau damping rasionya ini yang akan sangat berpengaruh di eh, persamaan mass spring dampernya nanti yaitu bisa disimbolkan dengan zeta dan rumusnya sebagai berikut. Nah, di sini terus ada juga frekuensi teredam. Oke, ini untuk apa namanya situasi zeta-nya itu kurang dari satu sebagai berikut. Oke, lanjut kita ke pembahasan materi yang berkaitan dengan persamaan diferensialnya. Di sini ada persamaan diferensial orde 2 untuk posisi fungsi xt itu ambil arah positif pada arah perpindahannya. Nah, kita punya fungsinya m dikali turunan kedua dari xt ditambah c dikali turunan pertama dari xt ditambah k dikali xt akan menghasilkan ft. Dengan kondisi awal kita punya x pada saat t-nya 0 yaitu x0 dan x aksen 0 itu v0 sebagai initial value problemnya. Nah, di sini
kita bisa langsung apa namanya bagi jadi tiga kategori untuk tipe solusi homogennya dan apa namanya di sini kita anggap dulu gaya eksternalnya yaitu Ft sama dengan nol. Nah, sehingga nanti solusinya akan bergantung pada zeta, ada tiga kemungkinan. Zeta kurang dari satu, kondisi underdamped, di mana osilasi teredam dengan frekuensi omega D. Lalu ada zeta sama dengan satu, critically damped, jadi dia tidak osilasi, tetapi kembali paling cepat ke keseimbangan tanpa overshoot berulang. Lalu ada satu lagi yaitu zeta-nya lebih dari satu. Ini kondisi overdamped, jadi dia tidak osilasi, tapi kembali perlahan dengan overshoot. Boleh dilanjut? Oke, kita ke pemecahan masalahnya. Nah, di sini kita mau mengubah persamaan diferensial order 2 tadi ke transformasi Laplace. Yang seperti bisa dilihat itu ada fungsi XS ya. Nah, dari persamaan diferensial order 2 tadi, kita bisa transformasikan Laplace kedua ruasnya, yaitu di sini kita dapat M dikali S kuadrat XS dan seterusnya. Lalu setelah itu kita kelompokkan XS-nya, karena kan tadi ini fungsinya dari XT ya. Nah, sudah kita kelompokkan XS-nya, kita lanjut seperti pengerjaan Laplace biasa. Di sini ada Fs, itu kita ambil eh, bebas gaya eksternalnya, ya seperti apa namanya kondisi yang di awal tadi, yaitu Fs atau Ft sama dengan nol. Nah, lanjut kita punya Xs-nya itu sama dengan M dikali S dikali X0 ditambah M dikali V0 plus Cx0 dibagi Ms kuadrat tambah Cs tambah K. Nah, di sini kita punya penyebut yang bisa kita apa namanya cari akarnya dulu untuk apa mencegah dia apa penyebutnya nol gitu ya. Di sini kita bisa kelompokkan menjadi M dikali S kuadrat per C per M kali S ditambah K per M. Karena ini fungsinya kan dalam S ya, jadi yang selain S itu kita anggap sebagai konstan. Nah, dari situ kita dapat akarnya S12 yaitu sama dengan min C per 2M plus minus akar C per 2M dikuadratkan dikurang K per M. Atau di sini bisa kita singkat dengan min zeta dikali omega N plus minus omega N dikali akar zeta kuadrat min 1. Boleh dilanjut lagi? Oke, sekarang kita bahas bagaimana apa namanya tindak lanjut dari eh, XS yang tadi kita udah punya eh, persamaannya dengan kondisi zeta yang kita punya tadi sebelumnya. Di sini ada kondisi pertama underdamped, yaitu zetanya kurang dari satu, tapi dia lebih sama dengan nol. Nah, dari akar kompleks yang tadi S12 kita bisa ubah ya. Di sini jadi kita punya solusi waktu XT sama dengan E pangkat zeta omega N kali T, lalu dikali dengan X0 cos omega D T ditambah V0 ditambah zeta omega N X0 dibagi omega D dikali dengan sin omega D T. Nah, ini asalnya dari mana? Ini adalah kalau apa namanya XS yang tadi itu kita inverse lagi Laplace-nya sehingga ada fungsi cos sama sinusnya di situ. Nah, kita punya kondisi kedua yaitu critically damped di mana zeta-nya sama dengan satu diperoleh akar kembar S sama dengan min omega n. Maaf itu mungkin harusnya eh, indeks ya. Nah, di sini kita dapat solusinya yaitu XT sama dengan X0 ditambah dalam kurung V0 tambah omega n X0 dikali T, lalu kemudian dikali dengan pangkat omega n T. Omega n kali T, sorry. Lalu untuk situasi yang ketiga ada overdamped saat zeta-nya lebih dari satu. Dari akar S12 yang tadi kita bisa buat seperti demikian ya. Lalu XT-nya kita bisa dapat C1 dikali E pangkat S1 dikali T plus C2 dikali E pangkat S2 kali T dengan C1 C2-nya ditentukan dari sistem linear menggunakan kondisi awal tadi. Jadi C1 tambah C2-nya adalah X0, lalu S1 kali C1 tambah S2 kali C2-nya adalah V0. Oke, boleh dilanjut lagi dulu, Oke.
Sekarang kita ambil contoh kejadiannya ya. Di sini ada eh, masanya itu 1 kilogram, C-nya itu 0,4 Newton second per meter, lalu ada K-nya itu 4 Newton per meter. Nah, langkah perhitungannya kita tentukan omega N-nya dapat itu 2, lalu kita hitung zeta-nya 0,1, berarti dia masuk kategori underdamped. Selanjutnya kita cari omega D-nya. Dapat di situ nilai aproksimat 1,9899974. Nah, eh, di fungsi sebelumnya itu kan eh, ada koefisien sinus ya, yang itu perlu dihitung terlebih dahulu. Nah, sehingga dapat apa namanya didapat koefisiennya baru kita masukin ke XT yang sebelumnya. Jadi bisa kita langsung substitusi aja nilainya sehingga didapat itu XT sama dengan E pangkat min 0,2 T dikali 0,10 cos 1,9899974 T ditambah ini tadi koefisien sinusnya 0,01005 dikali sinus 1,9899974 T. Nah, di sini ada interpretasi angka yang kita masukkan juga. Amplitudo awalnya itu 0,1 meter dengan redaman lambat yaitu zeta sama dengan 0,1 under damped tadi. Sehingga osilasinya teredam perlahan. Nah, ini ada situasi yang apa ya bisa dibilang cukup penting namun di luar yang tiga tadi. Ini ada kasus paksa dengan gaya sinusoidal Ft sama dengan F0 sin omega ya sin omega t. Di mana tadinya kan kita punya Ft-nya itu kita anggap nol ya gaya eksternalnya. Nah, dari sini kita transformasi Laplace dapat Fs sama dengan F0 dikali omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Lalu kita buat fungsi alih atau transfer function dari gaya keperpindahan tersebut. Jadi kita dapat fungsi baru yaitu Hs itu sama dengan 1/ms kuadrat tambah Cs tambah K. Ini mirip dengan eh, salah satu apa persamaan yang di depan tadi ya. Lalu di sini kita bisa pecah solusinya menjadi respon transient yang itu ditentukan oleh kondisi awal dan pole sama respon steady state yang ditentukan oleh nilai di S sama dengan I kali omega. Ini udah masuk ranah variabel kompleks berarti. Nah, untuk steady state sinusoidal pada frekuensi omega, amplitudo steady state-nya itu dirumuskan sebagai berikut dan fase psi omeganya itu inverse tan dari C dikali omega dibagi dengan K dikurang M dikali omega dikuadratkan. Dan ini memperhatikan kuadrannya. Nah, lalu resonansi atau maksimum amplitudo ini terjadi ketika M omega kuadratnya mendekati K untuk sistem teredam nilai puncak frekuensi omega peak atau puncak yaitu fungsinya sebagai berikut omega n dikali dengan akar 1 - 2 dikali zeta kuadrat. Itu jika zetanya kurang dari 1/akar 2. Nah, ini menandakan bahwa redaman menggeser dan mereduksi puncak resonansi. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Irsyad. Silakan Irsyad. Oke, berikutnya adalah interpretasi dari hasil yang sudah kita buat, yakni perilaku transient versus steady state. Jadi solusi umum itu ialah superposisi komponen transient, yaitu akar karakteristiknya, dengan kondisi awal dan koefisien redaman yang mengecil seiring waktu apabila eh, C-nya itu lebih dari nol. Dan komponen akibat gaya luar, jika ada gaya paksa sinusoidal semakin lama, semakin mendekati respon steady state atau amplitudo dan fase tetapnya relatif terhadap gaya. Jadi ada juga peran-peran dari M, C, dan K. Kita mulai dari K yakni kekakuan, yakni eh, peran dari peran meningkatkan omega n. Jadi sistem bero, berosilasinya itu jadi lebih cepat. Kemudian M itu massa, yakni peran menurunkan omega n yang membuat osilasinya menjadi lebih lambat. Kemudian ada C atau redaman, yakni membuat semakin besar C-nya.
atau bisa juga disebut bisa dibilang juga semakin cepat amplitudenya meredup dan sistemnya dapat berubah dari osilasi atau zeta yang kurang dari satu menjadi non osilasi atau zeta lebih dari satu dengan kondisi C sama dengan nol eh, pada kasus getaran bebas tak teredam dan solusi sinusoidal murni. Untuk interpretasi kasusnya di underdamped, osilasinya kurang eksponensial, yakni sistem berosilasi beberapa siklus sebelum berhenti. Kemudian ada critically damped, eh, tidak terjadi osilasi, sistem kembali paling cepat ke keseimbangan tanpa overshoot berulang. Dan kemudian ada overdamp yang sama juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak osilasi tapi kembali paling lambat daripada kasus kritis. Kemudian ada energi, yakni mekanik sistem dengan menggunakan energi kinetik dan energi potensial pegas. Berkurang apabila pada redamannya itu ber- berkurang bila ada redaman karena kerja redamannya itu diubah menjadi panas sehingga amplitudonya meredup. Nah, kemudian ada juga resonansi yakni jika sistem membangkitkan oleh gaya periodik, frekuensi pemaksaannya mendekati frekuensi netral yang menghasilkan respon besar. Redaman juga mengurangi puncak resonansi dan mengubah frekuensi puncak. Dari persamaan yang sudah ditemukannya itu, faktor E pangkat minus C per 2M kali T menunjukkan adanya peredaman eksponensial, sehingga amplitudo getaran berkurang seiring waktu. Serta nilai dari omega D merupakan frekuensi sudut getaran teredam yang lebih kecil dari frekuensi alami sistem tanpa redaman. Solusi juga menunjukkan bahwa hubungan langsung antara sifat fisik sistem, yakni massa, kekakuan, dan redaman, dengan perilaku dinamisnya terhadap waktu. Baik, dari semua informasi yang telah kami peroleh, maka kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, modal matematis sistem pegas massa teredam, yaitu Initial Value Problem atau IVP, di mana MX garis 2 ditambah CX garis 1 ditambah KX sama dengan FT dengan kondisi X0 sama dengan X sub 0 dan X garis 1 0 sama dengan V0 dan yang kedua transformasi Laplace memberikan cara sistematis untuk menyelesaikan IVP ini dengan rumus sebagai berikut. Dengan inverse Laplace kita peroleh solusi waktu yang jelas dengan jenis perilaku di mana osilasi bisa teredam, kritis atau overdamp ditentukan oleh rasio teredam dengan rumus zeta dan bentuk solusi eksplisit untuk tiap kasus underdam, critically dam, overdam dapat ditunjukkan. Dengan interpretasi fisik, redaman menghilangkan energi sehingga amplitude meredup, massa dan kekakuan mengatur kecepatan osilasi dalam sistem paksa. Resonansi bisa terjadi namun redaman mereduksi efek resonansi. Selanjutnya, berikut merupakan acuan yang kami gunakan dalam menganalisis. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.